Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Luciana Lutan selaku dosen dari mata kuliah Pengauditan 1 yang telah membimbing kelompok kami untuk menyelesaikan hasil diskusi kami terkait tentang presentasi yang bertemakan tujuan audit, di mana kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Alfi Istiqomah dengan nomor BP 191053249, ada Sismira dengan nomor BP 19105311029, dan ada Farah Saria Almesa dengan nomor BP 19105320004, dan yang terakhir ada Fajri Uda Pratama dengan nomor BP 19105320041. Baiklah, yang akan bahas yang pertama yaitu tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Nah, tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang mengikuti berhubungan erat dengan asersi manajemen dan yang berkaitan dengan transaksi untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang distandarkan. Nah, terdapat 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi setiap kelas transaksi yang akan diaudit. Yang pertama yaitu keterjadian, yaitu transaksi yang dicatat memang ada. Dan yang kedua yaitu kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga yaitu keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan pengikhtisaran dengan benar. Yang kelima, klasifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Dan yang terakhir, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan audit yang terkait dengan saldo, yakni terdapat 2 perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun piutang usaha, persediaan, tidak untuk transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Dan yang kedua, dalam tujuan audit yang berkaitan dengan saldo terdapat 8 tujuan audit, sedangkan untuk tujuan audit berkaitan transaksi terdapat 6 tujuan audit. Selanjutnya, tujuan audit terkait saldo. Ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Ada 8, yaitu yang pertama, eksistensi. Tujuan ini bersangkutan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan harus dicantumkan. Yang kedua, ada kelengkapan. Tujuan ini bersangkutan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar telah tercatat. Yang ketiga, ada keakuratan, mengacu kepada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Keempat, ada klasifikasi, penentuan apakah pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Yang kelima, ada cut off, menentukan apakah transaksi-transaksi yang telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Yang keenam, ada hubungan yang rinci, memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku yang besar. Yang ketujuh, ada nilai yang dapat direalisasi. Apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Yang kedelapan, ada hak dan kewajiban. Tujuan ini hanya ditaruhkan pada akun aktiva yang bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Lalu ada tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang diterapkan pada tujuan audit saldo akun diterapkan pula untuk tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, ada tujuan umum audit atas penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, ada keterjadian dan hak dan kewajiban. Lalu ada kelengkapan, keakurasian dan penilaian, serta penggolongan dan kejelasan. Selanjutnya ada tujuan spesifik audit atas penyajian dan pengungkapan untuk utang wesel. Yang pertama, ada keterjadian dan hak dan kewajiban, di mana utang wesel dalam catatan benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Lalu kelengkapan, di mana syarat pengungkapan utang wesel telah dicantumkan dalam catatan kaki laporan keuangan. Lalu keakurasian dan penilaian, di mana pengungkapan catatan kaki tentang utang wesel telah dilakukan dengan teliti. Dan terakhir, penggolongan dan kejelasan, di mana utang wesel digolongkan menjadi utang jangka panjang dan pendek, serta pengungkapan laporan keuangan dibuat dengan jelas. Itu mengenai cara tujuan audit dapat dipenuhi. Untuk tujuan audit atau cara agar tujuan audit ini dapat dipenuhi, itu terdiri dari 4 fase.
fase pertama, Baiklah, fase kedua, fase kita ketiga, masuk dan fase mengenai keempat. fase pertama yang mana itu mengenai merencanakan dan merancang pendekatan audit. Nah, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. Pendekatan pertama, bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Dan pendekatan kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin. Perhatian atas pengumpulan bukti audit yang cukup dan pengendalian biaya audit membutuhkan perencanaan penugasan. Nah, untuk rencana ini harus menghasilkan pendekatan audit yang efektif dan biaya yang masuk akal. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit ini menjadi 3 aspek kunci agar terhindar dari salah saji, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan yang terkait, meliputi pengetahuan tentang strategi dan proses. Auditor harus mempelajari model bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan membuat perbandingan dengan pesaing. Nah, auditor juga harus memahami setiap persyaratan akuntansi yang unik dari industri klien. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian adalah proses di mana auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal dianggap efektif, risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit ketimbang pengendalian internal yang tidak memadai. Dan yang ketiga, menilai risiko salah saji yang material. Auditor menggunakan pemahamannya atas industri klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Nah, untuk penilaian ini kemudian akan mempengaruhi rencana dan sifat audit, penetapan waktu, dan tentang prosedur audit. Untuk fase yang kedua, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, yang pertama dilakukan dengan pengujian pengendalian atau test of control, di mana auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut dengan memeriksa sampel salinan faktur penjualan yang telah diparaf oleh clerk tersebut yang menunjukkan bahwa harga jual per unit telah diverifikasi. Selanjutnya, proses pengujian substantif atas transaksi atau substantive test of transaction, yaitu auditor mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi itu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara tujuan audit dapat dipenuhi yang ketiga, yaitu di fase yang ketiga. Di fase yang ketiga, kita melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis merupakan prosedur yang menggunakan perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau tampilan satu lainnya tampak wajar. Yang kedua yaitu uji rincian rasio, di mana dalam uji rincian rasio prosedur spesifiknya yang ditujukan untuk menguji salah saji secara moneter pada akun dalam laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya di fase yang keempat, kita melengkapi proses audit dan menerbitkan suatu laporan audit, di mana dalam fase ini kesimpulan menyeluruhnya mengenai apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar, apakah dalam suatu laporan keuangan itu tidak ada lagi salah dalam penyajian akun-akun yang ada di laporan keuangan. Mungkin sekian dari hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.